Tim investigasi bersama mahasiswa Puncak se-Indonesia menyingkapi penanganan perkara Kemru perkara oleh Komnas HAM Republik Indonesia. A. Rangkaian perjalanan tim penyelidikan Komnas HAM bersama tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesia pada tanggal 27 April 2026. Tim investigasi bersama mahasiswa Puncak se-Indonesia menggelar aksi nasional secara serentak di 8 kota di Indonesia dengan titik sasaran utama di kantor Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM merespon baik setelah menerima laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut pada 28 April 2026, tim Komnas HAM Jakarta bersama perwakilan Papua langsung turun ke lapangan, khususnya ke kota Nabire, untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Puncak Jaya karena akses menuju lokasi kejadian dinilai lebih mudah. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2026, tim bergerak turun ke Kampung Tenoti menggunakan 2 unit kendaraan. Tim investigasi di Kampung Tenoti pada pukul 15:15 dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Di lokasi tersebut, tim menemukan sejumlah bukti fisik krusial, antara lain jejak kaki yang diduga milik personel TNI Satgas Abema, bekas penggelobaan pada atap rumah, konai, geloban peluru, serpih, granat, serta jenazah langsung dari beberapa warga sipil yang menjadi korban selama survei. Selain itu, Komnas HAM telah melakukan pemanggilan terhadap Pamdam Papua dan Polda Papua Tengah selaku pihak yang diduga bertanggung jawab untuk diminta keterangan berdasarkan temuan-temuan tersebut. Dan kami menilai bahwa secara hukum material alat bukti yang mengarah pada pelanggaran HAM berat telah lebih dari 2 dan sudah sangat cukup menuntut ketentuan hukum yang berlaku. B. Klarifikasi rekomendasi Komnas HAM Republik Indonesia berdasarkan data dan fakta lapangan terkait operasi militer Kemru berdarah yang terjadi pada tanggal 14 April 2026 pukul 5.00 WIB. Tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesia menemukan bahwa Komnas HAM Republik Indonesia tidak merangkum sejumlah fakta krusial dalam surat rekomendasi nomor 5-13-R-6/2026 dan telah dilimpahkan kepada Polri dan LPSK pada 17 Juni 2026. Hasil investigasi kami menunjukkan adanya pendampaian data substantif dan tidak disusun berdasarkan fakta real di lapangan. Pertama, laporan tersebut sama sekali tidak memuat informasi mengenai hilangnya seorang ibu bernama Mondok Bri Walia, 48 tahun, yang keberadaan serta jasanya belum ditemukan.
sejak operasi militer berlangsung. Kedua, terdapat manipulasi data pengungsi yang sangat signifikan data resmi dari BPS dan Dukcapil Kabupaten Puncak. Mencatat distrik Kemru 10.000 lebih ditambah dengan 4 kampung dari distrik Magebume sebanyak 620 jiwa telah mengungsi berdasarkan data tim investigasi. Namun Komnas HAM dalam rekomendasi hanya menyatakan sebanyak 1.546 jiwa. Ketiga, kami menemukan adanya indikasi kuat permainan narasi kausalitas sebab akibat yang mencoba mengamburkan fakta bahwa operasi militer oleh TNI Satgas Abema ini dilakukan adanya perlawanan dari pihak TPNPT OPMPT yang mengartikan bahwa peristiwa tersebut terjadi kontak tembakan, padahal tindakan pembantaian terhadap warga sipil murni dari TNI. Oleh karena itu, tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa penulisan narasi serta penyusunan seluruh data dalam rekomendasi hukum harus bersumber sepenuhnya pada data dan fakta objektif di lapangan, bukan berdasarkan pengiriman opini yang mengabaikan hak-hak korban. C. Dugaan unsur kesenjataan pengabatan proses penyelidikan. Tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesia menilai terdapat indikasi kuat adanya unsur kesengajaan untuk memperlambat dan mengamburkan proses hukum dalam penanganan kasus Kemru berdarah. Hal ini terlihat jelas dari lambatnya respon penanganan sejak peristiwa terjadi pada 14 April 2026, di mana tim penyelidikan Komnas HAM baru melakukan olah tempat kejadian perkara pada tanggal 29 April 2026 hingga tahap analisis data saat ini. Komnas HAM terkesan mengulur waktu dan belum menerbitkan rekomendasi resmi terkait penempatan status hukum kasus tersebut. Penundaan ini telah melampaui target waktu mekanisme penyelidikan yang biasa memakan waktu 30 hingga 40 hari, sehingga Komnas HAM dinilai melanggar batas waktu prosedur hal yang wajar. Dampak dari kelembatan ini menyebabkan ketidakjelasan status hukum kasus Kemru berdarah, di mana Komnas HAM belum memberikan kepastian apakah peristiwa ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, komisi ini diperparah oleh adanya upaya dari tim penyelidikan Komnas HAM yang mencoba bermain narasi dalam penyusunan laporan kronologi kejadian. Penulisan kronologi data korban serta jumlah penduduk terdampak sengaja disusun tidak sesuai dengan fakta real di lapangan dan diduga kuat sebagai bentuk manipulasi untuk mereduksi skala kejahatan yang sebenarnya terjadi di kepentingan tertentu. D. Analisis dampak dalam proses hukum. Ketidaksesuaian data, lambatnya respon, serta tidak dimaksudkannya fakta-fakta krusial
laporan oleh Komnas HAM Republik Indonesia dalam surat rekomendasi nomor 513 garing PM.00 garing R garing Karumawi 6 2026 membawa dampak hukum yang sangat serius bagi penemuan keadilan bagi korban peristiwa Kemru Berdarah. 1. Pelembaan status hukum kasus dengan melimpahkan kasus ini secara langsung kepada Polri dan LPSK tanpa menetapkan status hukumnya sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM diduga melakukan reduksi hukum. Kasus dan seharusnya masuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berisiko diproses sebagai tindak pidana umum biasa. Hal ini mengamburkan unsur seragam meluas dan sistematik yang nyata terjadi dalam operasi militer tersebut. 2. Kaburnya fakta hukum dan hilangnya keadilan bagi korban. Tidak dirangkumnya data mengenai hilangnya Ibu Mondok Bri Walia 48 tahun. Secara hukum menghilangkan hak korban atas kepastian hukum dan pencarian keadilan. Secara prosedural, hal ini dapat menghentikan penyelidikan atas dugaan penghilangan paksa atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. 3. Manipulasi hak atas perlindungan pengunci. Perbedaan data pengunci yang sangat signifikan data resmi BPS atau Dukcapil 2.620 jiwa. Rekomendasi Komnas HAM 1.546 jiwa berdampak langsung pada penemuan hak korban, pemindahan fakta, dan pengurangan angka ini berdampak hukum pada tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perlindungan hukum yang proporsional sesuai standar hukum humanisme internasional. 4. Impunitas pelaku akibat manipulasi narasi kausalitas negara yang mengaburkan fakta bahwa operasi militer ini dilakukan tanpa perlawanan dari TPNPB atau OPM, merupakan murni pembantaian warga sipil, dapat digunakan oleh pihak terduga pelaku TNI Tasgat Abema sebagai pembelaan hukum, justifikasi operasi. Hal ini memperpanjangkan rantai impunitas aparat keamanan di Papua. Pernyataan sikap berdasarkan seluruh rangkaian investigasi analisis data lapangan dan dampak hukum di atas, kami tim investigasi HAM dan mahasiswa Puncak se-Indonesia menyatakan sikap dengan tegas. 1. Menolak dengan keras surat rekomendasi Komnas HAM Republik Indonesia nomor 513 garing PM.00 garing R garing Karumawi 8 2026 tanggal 17 Juni 2026 karena dinilai cacat data, tidak berbasis fakta lapangan dan cenderung manipulasi realitas korban di Puncak. 2.
mendesak Komnas HAM Republik Indonesia untuk segera melakukan revisi total terhadap kronologi dan basis data korban dengan memasukkan hilangnya Ibu Mundokri Walia 48 tahun serta menggunakan data real pengunci sebanyak 2.620 jiwa sesuai basis data BPS atau Dukcapil Puncak. 3. Menuntut Komnas HAM Republik Indonesia untuk segera menetapkan peristiwa Kemru berdarah 14 April 2026 sebagai pelanggaran HAM berat sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 meningkat alat bukti, jejak bom, logam, peluru, serpihat, granat, jenazah, dan keterangan saksi hidup telah lebih dari cukup. Mendesak Panglima TNI dan Pangdam Papua untuk segera menghentikan operasi militer dan menarik mundur Satgas Abema dari wilayah Kabupaten Puncak guna menghentikan trauma dan gelombang pengungsian warga sipil. Meminta pertanggungjawaban hukum secara transparan dan terbuka dari Pangdam dan Pangkop Wilam 3 Papua selaku pihak yang diduga bertanggung jawab dalam komando operasi militer tersebut. 6. Menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa Papua, aktivis kemanusiaan dan lembaga internasional untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan substantif bagi Rakyat Papua dapat ditegakkan seadil-adilnya. Makassar, 23 Juni 2026. Hidup mahasiswa. Hidup pengungsi.